wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kesempatan kali ini kita masih berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Yang pertama, saya akan mempersilahkan kepada kepala sekolah akan menyampaikan sambutan kepada Ibu Saniati SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini salah satu rekan guru kita yaitu Bapak Fauzi akan menyampaikan aksi nyatanya yang di modul 1.4 tentang budaya positif yang menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif untuk di SD 05 Kota. Maka dari itu kita akan mendengarkan aksi nyata dari Pak Fauzi mengenai budaya positif itu. Nah, Bapak Ibu, waktu dan tempat supaya tidak membuang banyak waktu yang dimanfaatkan untuk menyampaikan ini, Ibu serahkan kembali kepada Bapak Fauzi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke penyampaian inti, yaitu penyampaian aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di SD Negeri 05 Pontianak Kota. Kepada Bapak Muhammad Fauzi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu moderator yang paling cantik di SD 05 Pontianak Kota. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Saniati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 05. Panutan kita bersama Bapak Ibu. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu semuanya. Pertama-tama saya izin dengan Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini, terutama dengan Ibu Kepala Sekolah sudah memfasilitasi saya untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata di modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Di sini sesi berbagi bersama kita rekan-rekan guru di SD Negeri 05 Pontianak Kota. Ya, harapannya untuk ke depan apa yang sudah saya lakukan, insya Allah mudah-mudahan budaya positif itu bisa kita terapkan sesuai dengan jenjang kelas kita masing-masing. Itu ya harapannya. Untuk kedepannya mudah-mudahan ketika saya berbagi nanti Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin. Biarpun saya izin Ibu tidak melaporkan secara detail dengan Ibu, ada juga teman-teman kita yang sudah melakukan, tapi harapannya continue Ibu, harapannya agar budaya positif itu bisa dirasakan oleh peserta didik Bapak Ibu ya. Kayaknya nggak semangat ini, nggak ada motivasinya kayaknya. Boleh kita ice breaking dulu Bapak Ibu? Ya, boleh, silakan berdiri. Kasih semangat dong. Kalau nggak kasih semangat udah ya. Ya, kita kasih semangat dulu. Kita coba ice breakingnya menggunakan gerakan pinggang saja Bu ya. Pinggang. Kita menggunakan apa ya? Mengeja budaya positif. Digerakkan ke kanan, B, U, D, A. Bisa
Bisa Bapak Ibu? Bisa. Nah, oke, kalau bisa kita coba. Udah siap? Kalau udah siap kita mulai. 1 B kanan, U D A, apalagi Y A, positif ke depan Bu, positif. Ketawa positif ya Bu. Sekali lagi Bu, yang sekarang ke kiri. Positifnya semangat dong, jangan bapak-bapak ya, semangat. Positif ke depan, pinggangnya ke depan. Ya, mantap itu dia. Ya, siap. Tadi ke kanan, sekarang ke kiri. B, U, D, Y, A, budaya positif. Oke, terima kasih, biar semangat. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Biar semangat ya, kalau nggak begitu nggak semangat juga Bu. Saya minta tepuk tangannya dulu Bu, biar jantungnya sehat. Nah, semakin tepuk tangan tuh biasanya si jantungnya semakin sehat. Itu kata orang Bu, bukan kata saya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali berkaitan dengan budaya positif. Kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu, kalau di kegiatan PMM ada Bu tes saya. Kalau Bapak Ibu sudah membuka PMM, ini ada di modul di PMM itu ada berkaitan dengan budaya positif. Ya, di PMM itu kurang lebih konsep utama modul budaya positif itu di situ ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Itu wajib kita miliki sebagai pengetahuan kita sebagai guru Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu seperti apa, sehingga nanti Bapak Ibu tidak memaksakan kehendak kita sebagai guru kepada peserta didik kita. Harapannya kita harus mengenal dulu kebutuhan dasar manusia seperti apa. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi, keempat ada posisi kontrol restitusi, yang kelima ada keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Ini bagian dari tugas kita sebagai pendidik agar kita dapat mengetahui berbagai konsep utama yang ada di budaya positif dalam kehidupan kita atau dalam kegiatan kita melaksanakan proses belajar mengajar. Itu yang paling penting. Kalau literasi kita bagus, kemudian pemahaman konsep bagus, nanti Bapak Ibu tidak semakin tua nanti. Ya selama ini semakin tua, memaksakan kehendak kita ngajar. Kalau anak nggak bisa, kita bilang tidak pandai, tidak cerdas, tidak pintar. Tapi pada dasarnya, kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah punya potensi masing-masing. Tinggal kita mengelola potensi itu, kita menerangkan garis-garis yang ada. Kemudian kita juga harus bisa juga memahami gaya belajar peserta didik yang selama ini kita tidak memahami itu. Di kegiatan tujuan pembelajaran kita memaksakan hal-hal yang tidak sesuai dengan potensi peserta didik. Harapannya di sesi berbagi nanti ada beberapa konsep utama di modul budaya positif yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita sama-sama membangun Istri 05 agar budaya positifnya menjadi lebih baik Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Ada Bu Aisyah? Nggak apa-apa, biarpun direkod begini ya santai saja. Ini kan kita tanya jawab, biarpun direkod begini nggak apa-apa. Nggak ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, tadi sudah sampaikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, anak bukanlah tabu rasa atau kertas putih. Selama ini kita menganggap kertas putih Bapak Ibu ya, yang saya rasakan, yang saya rasakan ya, seolah-olah pendidikan itu mentransfer ilmu, padahal konsepnya itu tidak seperti itu.
Kemudian kata Ki Hajar, semua anak terlahirkan dengan bakatnya masing-masing, punya potensi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menguatkan budi pekerti. Yang keempat, tugas guru menuntun bakat, bukan menuntut bakat, tapi menuntun bakat. Kalau kita memahami konsep ini secara utuh, insya Allah ngajar itu tidak sakit, tidak capek, tidak cepat tua, tidak cepat sakit nanti di usia lanjut. Saya dulu ngajar otoriter juga, menuntut anak harus bisa ini, harus bisa ini. Tapi setelah beberapa tahun ke belakang udah ngajar udah santai. Tidak lagi ngajar harus ngotot-ngotot. Ibu saya, kita tuntun aja. Yang paling penting pembelajaran berpihak pada anak. Yang paling penting. Ada yang mau ditanyakan, Cinta? Bu Cinta? Ada? Alhamdulillah. Ya. Anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya apa? Kodrat zamannya apa? Tinggal kita sesuaikan nanti, ya. Kemudian guru memiliki karakter seperti semboyan pendidikan inarso tulodo, memberikan teladan imadio bangun karso, selalu membangkitkan semangat, tutwuri handayani, selalu mendampingi dan menuntun murid dari segi dan dari belakang, ya. Harapannya kalau kita mau mengajar anak orang itu menjadi pintar, peserta didik kita menjadi pintar, kayaknya tidak bisa, Bapak Ibu, ya. Setidaknya kita menjadi suri teladan. Ada beberapa hal yang hilang di sekolah kita. Mungkin pagi-pagi kita lihat di SD 14, pagi-pagi gurunya berdiri. Hal-hal ini itu yang memberikan suri teladan. Harapannya nanti kita munculkan kembali, Bu, budaya positif yang itu, Bu. Banyak hal sebenarnya yang banyak hilang di tempat kita. Tapi tergantung di diri kita lagi. Saya pun semakin banyak belajar, semakin banyak merasa berdosa juga. Makanya saya berusaha sekarang ya paling jam 12 nanti lama-lama berproses mungkin sampai jam 3 juga. Insya Allah, Bu, kan belajar, Bu. Ya kan? Belajar. Saya sadar diri, Bu, biarpun ini di record nanti kita upload ke PNN, saya sadar diri, tidak apa-apa, tidak usah dipotong, Bapak. Biarkan ada natural. Iya, tidak usah dipotong, biar tahu, ya kan? Jadi kita introspeksi diri. Oke, Bapak Ibu, konsep ini kira-kira saya minta kita tanamkan secara utuh di mindset kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau belajar di program guru penggerak bisa nangis, Bu. Belajar di modul ini bisa nangis. Ternyata saya ini sekian tahun banyak salah dari dosa jariah yang saya berikan kepada peserta didik kita. Maukah kita dosa jariah itu kan kita? Peserta didik kita akan membawanya. Konsep itu yang paling penting. Nah, Bu Alung dan nangis. Silakan, Bu, mau tanya. Kalau muridnya tidak berubah, kita lihat gaya belajar mereka. Kita lihat potensinya, Bu Alung. Gaya belajar itu kan gampang melihatnya, Bu Alung. Bu Alung kasih soal gambar, Bu Alung kasih soal cerita, Bu Alung kasih soal yang kira-kira potongan dari kata-kata dan segala macam. Misalnya merangkai kata kita bisa lihat. Jangan kita paksakan ketika Bu Alung dia bukan gaya belajarnya visual, Bu Alung paksakan gaya belajarnya visual, Bu Alung yang stres. Tidak bisa, kata Bu Alung, tidak bisa, pasti tidak bisa. Iya, yang nyaman bagi dia, kemudian yang sesuai dengan potensi peserta didik kita. Makanya sekarang itu kan harus kita asesmen diagnostik dulu di awal. Kalau kita tidak observasi awal, kita akan mengajar menurut gaya Jepang, gaya polisi ideal kalau saya bilang, guru olahraga. Kalau dulu mindsetnya guru olahraga, ketika ketinggalan peluit, tahan balik, tahan walaupun bini. Kalau sekarang ketinggalan peluit santai kalau sekarang, ya. Harapannya memang betul-betul kita asesmen. Makanya di PMM itu luar biasa sebenarnya untuk penambahan pengetahuan kita, merubah mindset kita ke arah kita lebih baik mengajar agar dosa jariah kita tidak semakin bertambah.
Saya mengajar kurang lebih berapa Bu Isa kita? Kurang lebih 14. Ya baru saya sadari mungkin dosa jariah sangat banyak. Udah berapa tahun lah katakan kan. Saya baru paham betul-betul cara mengajar yang baik itu baru ketika saya banyak ikut kegiatan-kegiatan yang sekarang-sekarang. Oh ternyata saya ini begini, ternyata saya ini begini. Tapi tinggal kita introspeksi diri. Semua kurikulum itu bagus, tinggal SDM-nya, tinggal kitanya mau nggak merubah katakanlah diri kita. Kalau nggak bisa kita rubah, tinggal tergantung kita merubahnya. Ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan berdasarkan apa yang saya bagikan dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita tergerak bersama untuk membangun SD 05 Pontianak Kota menjadi ya sekolah yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah berdasarkan jadwal Toro sudah, kemudian di situ ada paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru ini yang paling penting. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di situ mungkin Bapak Ibu di PKM sudah ada baca dulu kira-kira di PKM berkaitan dengan diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan diri dimulai dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Sudah pernah dengar diferensiasi? Bisa sudah pernah dengar ya? Sudah menerapkan diferensiasi? Ya, tadi perbedaan. Kalau di modul itu nantinya ada proses, bagaimana prosesnya, bagaimana kontennya, kemudian bagaimana produknya. Kemudian mewujudkan profil Pancasila yang sudah kita laksanakan di kegiatan kita di kelas 1 dan kelas 4 kemarin Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tetap berkembang Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, selain yang tadi berdiferensiasi, kemudian di sini ada teori dari Dr. William Glasser tentang kontrol teori. Kemudian dari perkembangan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bapak Ibu. Nah di sinilah peran kita Bapak Ibu. Peran kita penting. Selama ini kita tidak sadar Bapak Ibu ya, apa yang kita lakukan dengan peserta didik kita. Sadar nggak kira-kira Bapak Ibu memperlakukan peserta didik kita baik secara lisan, kemudian secara perbuatan dan segala lain-lainnya. Di kegiatan ini harapannya kita sama-sama belajar bagaimana katakanlah ilusi guru mengontrol murid, bagaimana ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian bagaimana ilusi bahwa kritik membuat orangnya merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita hampir yang ini ya kita semua ya harapannya untuk ke depan untuk ini semester baru Bu, mungkin mudah-mudahan ya apa ya, mudah-mudahan bisa kita tergerak, bukan berubah. Kalau berubah nanti ya tapi tergerak untuk menerapkan hal-hal yang kita dapat. Sampai di situ ada yang mau didiskusikan? Kalau nggak ada saya mau ice breaking lagi nanti. Aman, nggak ada yang didiskusikan. Nah ini disiplin positif. Kita mulai dari kecil saja dulu Bapak Ibu. Dalam budaya kita makna disiplin katakanlah menjadikan sesuatu dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita lihat di lingkungan kita patuh nggak kira-kira? 50-50 ya. 50% patuh, 50% tidak. Tapi kan kita punya harapan bagaimana kepatuhan atau karakter itu bisa kita munculkan kembali lah di sini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang penting disiplin dulu datang ke sekolah, nggak perlu kita kasihkan materi sebanyak-banyaknya. Kira-kira menurut perasaan Bapak Ibu, kalau anak itu datang ke sekolah dengan di sekolahnya disiplin, tidak mengucapkan kata-kata yang kurang enak, kemudian anak itu santun, bagaimana perasaan Ibu? Yang Ibu puji orang tuanya atau anaknya? Anaknya yang dipuji, orang tuanya yang dipuji. Kira-kira menurut Bapak Ibu?
Ya. Itu kan pembinaan ya memang. Iya. Kalau ke orang tua kan mungkin waktu pertemuan, kalau ke anak kan langsung. Dan kalau itu anak sesatu di sekolah. Pas di kelas atau di mana nih konsep bisa terjadi di sekolah? Arahan dari orang tua. Iya. Makanya pendidikan parenting itu penting Bu ya. Saya berbahasa pula pendidikan parenting Bu. Cap orang hebat pula saya ini. Ketawa terbiak. Ya. Ya harapannya selain kita lihat karakternya baik di sekolah, katakanlah dari motivasi intrinsiknya, kita punya kewajiban juga untuk katakanlah menggali sesuatu kepada orang tuanya. Di Bapak Ibu gali, misalkan salah satu Zidan kalau nggak salah ya bagus, cucunya Bu Jahri kan, ya Maulana, boleh kita ajak sharing-sharing bagaimana ini. Nah, harapannya itu yang kita ciptakan, itu harapannya ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, masih ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar masih katanya sokokan, ada sokok, ada sokok kadang-kadang. Ada dari sokok dengan bintang. Itu bagian kadang-kadang itu tidak main, tapi itu memang ini kita Bu ya, tapi tidak apa-apa Bu. Ide kita untuk ya Bu ya. Iya. Ya. Ya. Apresiasi Bu ya. 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 Yang paling penting konsep sekarang harus kita lihat Bapak Ibu ya, merupakan penerapan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Itu yang paling penting, poinnya, kuncinya. Ya, silakan Bu Alung. Hukuman atau sanksi itu ada dispensasinya? Sanksi itu sebenarnya Bu Alung mau apa ya? Mau Dari disiplinnya. iya, disiplin itu Bu Alung. Tanpa sokongan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Kira-kira kalau kita memberikan reward aja sekarang nggak boleh. Tapi bentuknya sekarang dirubah menjadi motivasi. Motivasi verbal dan non verbal. Yang verbal itu bagus, luar biasa, cantik menulis, bagus. Kalau yang non verbal cukup, nah bagus. Jangan Bu Alok ini, oh kau gitu. Berlari ya orang, ya. Sampai bergura-gura Bu, biar tidak bosan Bu, ya. Ya. Motivasi saja Bu Alok. Kita hindari, itu namanya budaya positif. Tapi kalau memang kita tidak bisa nahannya, kita cari solusi yang terbaik. Ada juga kadang-kadang kita tidak bisa nahannya kan. Namanya kita ini manusia juga, yang kita didik ini kan manusia. Ya, kita hadapi ini bukannya apa ya Bu ya? Bukannya benda mati, ya. Makanya diminta memang betul-betul sabar. Semakin banyak pemahaman kita, semakin kita menjadi profesional. Makanya dikatakan kalau dokter itu bisa nggak ngajar bisa, kemudian pilot itu bisa nggak ngajar bisa, guru bisa nggak nyamper pesawat terbang, nggak bisa. Guru bisa nggak ngobati, nggak bisa. Makanya BPPG itu tak setuju saya untuk meningkatkan kompetensi. Bukan kompetensi. Kalau kompetensi itu di sini cara didik nih, bagaimana kita memberikan teladan melayani peserta didik kita dengan baik. Itu yang pada dasarnya. Lalu udah nangis dong. Belum, kalau masuk belum pengerat, merawang belum dibuat dulu. Oke, kemudian nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai kebajikan ada dari profil keluarga Pancasila. Nanti untuk ke depan harapan saya di SD 05 kita paham dengan profil pelajar Pancasila, kita tidak paham dengan itu namanya dimensi, kemudian itu namanya elemen. Ya. Harapan saya ketika nanti kita menggaungkan profil pelajar Pancasila harus paham dimensi dan elemen. Kalau kita tidak paham dengan itu, nanti aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
semacam kita P5. Ini izin Ibu ya. Kadang-kadang P5 kita itu kalau cara pandang saya berpikir ya, oh ini tidak cocok, tidak pas. Sama, anak disuruh tanam hidroponik di contoh yang CGP saya di Garut, SMA, yang panen gurunya, yang makan gurunya. Nah, sebenarnya kan itu kan harus diolah sama peserta didik. Anak nanam cabai terong Bu di Garut Bu. Cerita CGP saya. Cabainya udah banyak, cabai rawitnya banyak, terongnya banyak, masuk ke kantong plastik dengan guru. Nah, harapannya dimensi dan elemen betul-betul kita pahami secara utuh agar sekolah kita tidak menjadi sorotan Bu. Tidak menjadi sorotan. Mau P5 ngumpul 30.000, 50.000. Itu luar biasa sekarang di luar tuh. Ini kurikulum apa? Bagaimana kita memberdayakan apa yang kita ada, kita manfaatkan aset-aset yang ada di sekolah dengan harapan kita tidak menjadi sorotan di luar. Mungkin tempat anak Bu Sinta juga Bu ya. Ada enggak 20.000, 50.000? Ya. 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 Iya. Iya. Di situ yang mau kita sampai ke anak-anak kita itu. Kalau bernalar kritis itu berarti dia kan dalam berproses dalam pembelajaran itu apa sih yang mau dia sampaikan kepada orang tuanya, kan yang adilnya orang tua kan, dan gurunya itu dari hasil yang sudah dibuat. Kalau kemarin bisa ada manfaatkan itu, cara membuat ini bagus. Nah, untuk ke dalamnya lagi harus lebih diperjelas lagi untuk orang tua dan siswanya. Nah, itu. Kalau Bu Sinta udah titip status saja Bu semalam, dan dia udah paham. Tadi udah saya jelaskan Ya. di rapor tuh, komponen-komponen proyek, terus nilainya dari mana-mana, dari kreativitas anak, dari fasilitasi anak, semua udah saya jelaskan dari rapor pengetahuan sampai rapor proyek, supaya orang tua paham. Nanti orang tua yang gimana. Tadi saya udah paparkan semua. Alhamdulillah. Yang paling penting tuh ke depan Bapak Ibu ya, mana itu dimensi, mana itu apa lagi Bapak Ibu? Elemen. Ya, itu yang perlu kita pahami. Sehingga tidak belum Bu Aisyah belum sampai tahun depan nanti. Ya, karena kan ini kan pengalaman kita. Saya ini hanya sekedar bisa, ini makanya saya bilang dengan Ibu, Bu, kok saya nak merubah mindset kawan kita tak bisa, tapi saya bisa merubah mindset sekolah-sekolah lain. Saya tidak muji diri saya. Yang sudah membuktikan orang memuji saya dengar omongan dari Ibu Nisa. Ya, Ibu Nisa punya kolega banyak. Saya dengar sendiri, tapi saya tidak berbangga hati Bu. Tidak bangga hati, tapi bangga diri saya Bu. Ya. Kolega Bu Nisa kok banyak bagus-bagus. Tapi saya mau maju Bu Nisa supaya cepat angkatan 10 dan muka masih juga belum. Ya. Ya, mudah-mudahan Bu. Tidak purana. Sekarang ini akan digerus. Saya bisa buktikan ini Bu ya. Saya bisa buktikan ya. Saya aja berusaha mau cari sertifikat guru penggerak. Tapi nggak tahu ya, itu ada Permendikbudnya ya. Itu bisa jadi nanti untuk mengurangi, nggak tahu gitu ya, ke depan. Tapi ada kesempatan ini, manfaatkan kesempatan ini. Memang kita nggak mau berkarir, oke lah, nggak mau jadi kepala sekolah pengawas, ya. Saya mau jadi kepala dinas, ya kan? Amin. Amin. Lancarkan segala urusannya. Ya, amin. Biar kami dapat TPD besar. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, sampai di nilai-nilai kebajikan universal pelajar profil Pancasila antara dimensi dan elemen. Bingung dengan saya. Saya gini nanti ya kalau lagi jualan, kalau bahasa saya itu jual kecap. Ya. Sampai kemana tadi udah hilang. Kebutuhan dasar manusia biar Bapak Ibu tahu.
kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 yang perlu kita terapkan di peserta didik kita. Bagaimana kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Saya tidak mengupas secara mendasar. Nanti di modul PMM ada buat saya. Saya tidak mengupas secara mendalam. Harapannya Bapak Ibu, saya motivasi saja sedikit, Bapak Ibu bisa melejit sampai ke bukit gitu. Ya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu ada itu, silakan. Sampai kesenangan itu seperti apa, kemudian sampai kebebasan, sampai dan segala macamnya ada seperti itu. Dengan harapan kita bisa apa Bapak Ibu? Kalau kita memahami berbagai teori, bisa menjadi lebih bijak. Tidak menerapkannya, tapi menjadi lebih bijak. Tidak usah diterapkan. Yang penting jadi manusia. Iya, untuk utamakan untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Saya berbagi hanya yang mau ikut saja, tidak mau ikut ya tidak usah berbagi. Ya. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Di situ ada motivasi perilaku, dorongan yang timbul dari diri seseorang sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu hal tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Merasakan nggak kira-kira? Mendapatkan keimbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dirinya takut dihukum. Tindakan ini merupakan motivasi intrinsik. Mau kita hilangkan, ya harapannya. Kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena dirinya ingin mendapat imbalan tindakan ini merupakan motivasi intrinsik. Nanti mau kita rubah sedikit ya, seperti tadi. Tapi itu bukan imbalannya. Menurut Bapak Ibu, penghargaan. Tapi boleh kasih penghargaan. Boleh kayak tadi. Positifnya. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Tindakan itu merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini dasar-dasar ini yang perlu kita pahami juga sebenarnya. Kalau Bu Ratna sudah di luar kepala. S2, SPD SD sama SPD bahasa Inggris. Kita lanjutkan kembali konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan katanya Bapak. Hukuman itu tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ini konsepnya kalau kita memberikan hukuman. Tapi kalau kita memberikan penghargaan, pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan. Nah, termasuk juga tidak efektif juga. Tidak efektif juga penghargaan, tidak efektif penghargaan masuk merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ranking tadi. Nah, itu yang mau kita rubah. Ya. Ya, betul proses. Tapi sampai kapan kalau gurunya yang memprosesnya tanpa ada dukungan orang tuanya? Sampai kiamat kurang 2 hari kan? Tidak mungkin. Ya. Kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, kita berusaha membuat murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Itu yang paling penting, ya. Yang ini boleh kita terapkan nanti. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati diri dan orang lain, ada teori kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Yang ini perlu kita banyak terapkan. Segitiga restitusi agar Bapak Ibu yang tidak salah mengambil tindakan. Yang Bu Alung ambil itu salah atau enggak kita nggak tahu.
Ya kan, oleh karena kan kita belajar berkaitan dengan teori restitusi. Jadi kita di PPM kita kejut lagi. Kemudian, nah ini ada, tapi ini saya silakan Bapak Ibu baca. Ada ciri-cirinya, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, tadi ada seperti Ibu tadi. Saya tadi sedang lewat tadi, ada juga dengar juga, oh Ibu menggunakan segitiga restitusi. Saya bilang, bagaimana ya kalau kita coba dulu 6 bulan ke depan? Kalau misalkan ada perbaikan, tapi ibu tidak sadar, ibu sudah menggunakan itu, ibu tidak sadar dengan hal-hal yang begitulah kadang-kadang. Tapi kalau udah kita dukung dengan teori yang bagus, akan semakin bagus dalam arti kita memberikan penyampaian kepada orang tua. Tapi wajar, ibu sudah jadi kepala sekolah, ya kan? Pengalamannya udah banyak beliau, itu luar biasa. Saya lewat tadi dengan, udah muncul juga, saya bilang teori yang restitusi sudah dikeluarkan. Kasih tepuk tangan dari kita. Yang paling penting, tidak emosi, cepat tua nantinya kalau emosi. Cepat tua Bu, anggapnya cepat tua. Ya. Tapi saya jangan dipakai teori restitusi itu. Masih ada mau ditanyakan berkaitan dengan ini? Bu Ratna masih ada? Bu Ratna sangat menarik sekali kayaknya hari ini. Sangat bertanya dengan siapa? Dengan Sita. Ada jelas Bu ya? Alhamdulillah. Itu Pak Bayu udah kemana-mana itu reportnya. Kita lanjut. Nah ini saya mengambil contoh Bapak Ibu di kegiatan di kegiatan saya tadi. Itu ada contoh kasus murid yang terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Bagaimana saya menerapkan hukuman, konsekuensi dan restitusi yang saya ambil contoh kasus. Ya, nanti Bapak Ibu boleh mencoba-coba untuk mempelajari bagaimana hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi dalam setiap kasus yang Bapak Ibu temukan berkaitan dengan peserta didik kita, agar Bapak Ibu bisa memecahkan permasalahannya, sehingga beban Ibu kepala sekolah Bu Sani bisa terbantu. Harapannya tidak harus seperti tadi dong. Ada juga nih, emang Allah tuh emang ini dong, kayak tadi Alung belum bisa belajar ini. Mau ngagak ibu dulu, nanti emaknya situ ini ngomong begini. Nah itu loh kita belajar ini sebenarnya. Tapi kalau kita sudah duluan kita paham dengan ini, Alung sudah santai, tidak lagi ngomong dengan ibu istilahnya. Gimana? Ya kurang pede. SMP 24 tuh naik semua. Kelas 3 masih ke 13. Nggak disambungkannya dengan kurikulum merdeka, ya kan? Tapi harapannya kita sama-sama belajar. Ibu-ibu ya, jangan tidak mau belajar. Bu Sinta tuh yang dimensi sama elemen udah pakem dia ngintip status saya. Wah, ada pakem. Nah dibaca maka dibaca sedikit-sedikit. Ibu minta pun ngintip kayak status saya yang elemen sama dimensi. Sahabat, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol? Ini penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira kita mau masuk ke mana? Posisi kita mau kita tempatkan di mana? Bapak Ibu sebagai guru mau tempatkannya di mana? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau kita sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Yang paling kira-kira kita dengar suaranya dari Bu Sinta dulu. Silakan Bu. Ibu mau ngambil posisi apa? Sebagai teman. Karena kalau sebagai teman itu kita lebih dekat dengan murid, jadi tidak ada rasa kecanggungan, jadi tidak lebih enak gitu mengajarnya. Jadi anak itu tidak takut dengan kita. Oke, Bu Sinta.
Bu Sinta mengambil posisi teman Bu ya, Iya. mengambil posisi teman. Kemudian satu lagi Bu Alun mengambil posisi apa Bu Alun? Saya pernah di posisi teman, tapi tidak Makan teman. dimakan teman. Ya, saya pengennya yang paling atas itu Pak, manajer. Alasannya Alasannya apa? Itulah. Jadi pemimpin lah Pak lebih dihargai Pak. Pak Pak Ya Bapak Ibu silakan boleh memposisikan memposisikan 5 kontrol tadi ya. Harapannya kita sebagai guru kita masih bisa menjadi seperti yang disampaikan Bu Alun. Kita kasih tepuk tangan ya Bu Alun ya. Ya. Sebagai manajer harapannya. Ngapa kalau kita nak jadi kawan tak bisa juga, ya kan? tapi kan kawan kayak gimana kalau kawan disegani juga. Ya disegani. Jadi ada saatnya bermain, ada saatnya belajar, ada saatnya kita bergurau. Ya. Tadi sedikit saya kasih gambaran Bapak Ibu ya, ada sebagai penghukum, kemudian yang paling terakhir sebagai manajer ya. Secara keseluruhan nanti biar pemahaman kita lebih mendalam, kita coba kaji kembali. Tapi pada kesempatan ini saya berusaha untuk menyampaikan berkaitan dengan hal-hal yang kira-kira mempunyai manfaat, kadang-kadang mempunyai manfaat yang luas untuk kegiatan kita di sekolah kita. Nanti Bapak Ibu silakan menginterpretasikan dirinya mau jadi seperti apa nanti Bapak Ibu, ya silakan nanti. Kalau tadi Bu Sinta sebagai teman ya, kalau saya sebagai manajer maunya. Manajer ya, manajer itu sudah tidak susah lagi. Oke Bapak Ibu, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol yang saya ambil kasus ketika tadi. Itu ada kasus murid yang terlambat mengikuti jam pelajaran PJOK. Kita mengambil dengan apa yang kita lakukan kepada peserta didik kita. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya harapannya kita bisa menjadi manajer. Ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas yang terakhir. Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal ini Bapak Ibu berkaitan dengan budaya positif? Ada yang sudah? Kelasnya Bu Alung sudah? Membuat keyakinan kelas? Kelasnya Bu Aisyah sudah? Membuat keyakinan kelas? Kesepakatan belajar? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Tapi secara lisan. Harapannya untuk ke depan tidak secara lisan, kita tuliskan kemudian minta mereka untuk menandatangani seperti fakta integritas. Jadi mereka punya setidak-tidaknya secara psikologi lah kata orang kan, memiliki apa yang akan dilaksanakannya, konsekuensi lah istilahnya ya, sedikit mengikat harapannya ke depan, sehingga nanti dia merasa bertanggung jawab, nanti merasa memiliki dan merasa segala macam dengan konsekuensi itu. Sama seperti papan prestasi, diambil bintang 1 ngamuk tuh ya, diambil bintang 1 ngamuk. Nah sama seperti itu, kita tekankan terus, katakanlah kita kasih apa ya, stimulus Bu ya, setiap hari ini loh, lama-lama mereka akan terbiasa. Yang susah ini membiasakan itu yang agak susah. Kalau kita acuh tak acuh, ya akhirnya tidak jalan. Itu hal-hal. Silakan Bapak Ibu baca. Kira-kira ada yang mau diskusikan dengan saya? Boleh kita diskusikan nanti. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara
universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Gosen, keyakinan kelas akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau secara lisan termasuk peraturan. Kalau udah tertulis, ya harapannya bisa untuk ke depan. Ya Bapak Ibu ya, untuk kemajuan kita bersama. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu boleh amati. Nanti Bapak Ibu mau akan Bapak Ibu terapkan, ya silakan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Makanya ketika pembelajaran itu harus kita sampaikan agendanya apa, kemudian kesepakatan belajarnya apa, kemudian boleh kita memasukkan ice breaking dan segala macam. Sehingga nanti proses untuk ke depan akan lebih berubah kita mengajar. Jangan sampai Bapak Ibu duduk sini bagikan LKS, Bapak Ibu sampai tercuap-cuap dan segala macam. Sekarang media sudah ada, tinggal manfaatkan interaktif. Jangan kita terus ngomong di situ. Kasihkan mic-nya. Bagaimana Bu Alung? Pak, berarti keyakinan kelas ini yang membuat siapa? Guru sampai kamu maka otoriter guru saja kamu harus ikut ini ya? Tidak. Disepakati kira-kira warga kelasnya Alung. Alung menawarkan, tapi tidak juga untuk kesepakatan. Alung kan mengampu beberapa mata pelajaran, ya kan? Kesepakatan kelas secara umum boleh Alung, Bu Alung ini kan sampai ke buat. Tapi nanti kesepakatan belajar ketika Bu Alung mengajar matematika itu berbeda dengan kesepakatan kelas secara menyeluruh. Tidak bisa Bu Alung samakan. Alung bikin lagi kesepakatan belajar seperti apa? Berbeda konten, berbeda kompetensi, berbeda materi, berbeda substansi. Bu Alung boleh sepakati diulang, sepakati ulang. Oleh karena kan Bu Alung mengajar matematika, aljabar pula apa? Aljabar. Itulah biar orang tuh fokus dengan tidaknya, ya kan? Ya. Aljabar Bu Alung ya. Kira-kira aljabar menerangkan materi apa di matematika Bu Alung? Nah, Bu Alung belum lulus nih Bu. Kemarin nilainya Bu matematika Bu ya. Ibu ya. Kira-kira aljabar itu apa Bu? Izin Bu saya dengan Ibu. Ya. Kalau Bu Alung Ilmu hitung, Bang. ya ilmu hitung. Nah, ya. Kira-kira berbeda lagi kesepakatannya Bu Alung. Jangan disamakan dengan bahasa Indonesia, lain lagi. Bikin kesepakatan. Di kelas 1 sudah banyak. Kayak Bu Urai sudah menetapkan ke proses belajar kajian elektoral. Tapi ini masukan dari saya. Ya, saya tidak kritik, tapi saya ngasih masukan. Kira-kira yang mendidik, kemudian yang kira-kira ada batasannya. Kira-kira, ya kan? Kalau saya pribadi dikasih masukan, oke, saya terima, ya kan? Tapi kan untuk kita merubah kita agar kita menjadi lebih bagus harapannya. Syukurnya di sini tidak ada wakil kurikulum. Kalau ada wakil kurikulum, macam saya dulu lah. Ngajar sehari kena pecat orang lah. Saya udah nggak pernah ngajar 1 hari kena pecat orang udah. Oleh karena saya mengajar tidak sesuai dengan di sekolah itu diajarkan. Ya gurunya kalah saing dengan saya. Kalau saya masuk situ, saya ngajar selama ini kasihkan bola, gurunya hilang. Kalau saya kan ngajar betul-betul ngajar, ya kan? Takut nanti kalau saya ini lama-lama orang ini bagus katanya, saya yang tersingkir. Bagusan singkirkan dulu sebelum dia lama. Nah itu kasusnya dulu. Ya Bapak Ibu ya, lo oke udah sip lo ya, udah sip ya. Mana? Ini bukan tata tertib kelas sebenarnya. Ibu salah judul kayaknya ini. Ibu, ini siswa bertugas siswa bertugas piket di kelas wajib hadir di mana? Tata tertib apa? Kayaknya bukan kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu bukan. Iya.
05. Ibu salah dulu. Tata tertib sekolah sebenarnya. Ya, tapi tidak apa-apa. Itu kan perbaikan untuk kita. Kalau kita tidak melihat, kita tidak memberikan masukan, kan manusia ini tidak ada yang sempurna, ya kan? Kita ini diminta sebagai guru ini untuk belajar sepanjang hayat, Bu. Belajar sepanjang hayat. Saya izin sebentar ya, Ibu, emak saya tadi berarti, tapi tidak apa-apa, nanti kita revisi untuk ke depan. Ya, tidak masalah. Ini pun tinggal kita tempel, selesai nanti urusan. Ya, judulnya saja. Sudah terbangun konsepnya ya, ibu-ibu ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak seiring dan tidak sejalan, Bu. Ya kan, macam lagu tuh, lagu apa tuh? Ya. Aku masih seperti yang dulu, Bu. Ya. Oke, sampai di sini masih ada lagi. Nah, tahapan perwujudan budaya positif. Nah, di situ ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Dari sebedakan tadi peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, baru dia terjadi budaya positif. Ya, pelan-pelan sedikit-sedikit, nah kita akan tercipta nanti berdasarkan lingkar budayanya. Perwujudannya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, ini kesepakatan kelas 1, 2, dan 3. Nah, tidak mengganggu teman, membuli teman, mengajak, mengejek. Nah, ini peraturan kelas. Ya. Menghargai teman dan guru, peduli. Nomor 5, menjaga kebersihan kelas, dan itu peraturan kelas. Oke, kurang lebih nanti kita coba sama-sama bagikan. Sama-sama kita bagikan nanti. Ya. Nah, kesepakatan kelas harapannya ada meminta izin dengan ibu kepala sekolah, kemudian curah pendapat dalam menyusun keyakinan kelas bersama murid. Nah, balong yang tanyakan Bu Along tadi. Kemudian sosialisasi yang paling penting, pembentukan keyakinan kelas kepada murid, kemudian penyusunan keyakinan kelas bersama dengan murid, bukan bersama dengan Bu Alung sendiri. Harapannya bersama juga dengan murid, harapannya. Izin dengan kepala sekolah dulu. Oleh karena banyak hal, kita mau cetak, mau tanda tangan peserta didik, mau disiapkan juga semacam banner segala macam. Kalau tidak izin dengan kepala sekolah, silakan tanggung resikonya sendiri. Ya. Kemudian curah pendapat dalam menyusun keyakinan kelas bersama murid, kemudian sosialisasi, habis itu penyusunan keyakinan kelas bersama murid. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, yang seperti tadi, silakan nanti Bapak Ibu lihat di PMM berkaitan dengan segitiga restitusi. Banyak hal untuk menyelesaikan segala apa yang ada di kegiatan kita proses belajar mengajar nantinya. Tahapan penerapannya sudah, kemudian contoh penerapan kasusnya juga sudah ada perselisihan, kemudian bentuk testimoni muridnya yang sudah saya lakukan sudah ada, kemudian ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau tidak diskusikan lagi, kita baca bersama-sama. Itu ada refleksi diri, aksi nyata, budaya positif di SD Negeri 05. Setelah melakukan aksi nyata, budaya positif, saya menyadari bahwa banyak kekurangan dari proses belajar yang perlu saya perbaiki. Makanya ketika Bapak Ibu mengajar, sangat penting sekali dapat evaluasi. Ditanyakan bagaimana perasaannya hari ini belajar matematika, senang, tidak, menyakitkan atau tidak. Yang selama ini kita sudah selesai, anak sudah selesai, kumpulkan, buka yang baru lagi, ya kan? Kebiasaan kita selama ini. Harapannya harus ada juga refleksi.
Kemudian saya juga menyadari bahwa saya terlalu fokus terhadap ketuntasan materi pembelajaran yang harus dicapai dan lupa bahwa murid yang saya ajar butuh perhatian dan butuh kepedulian dan menyelesaikan masalah belajar. Setelah saya mempelajari posisi kontrol, saya memposisikan diri sebagai penghukum selama ini, memberi rasa bersalah yang datang suruh balas anak suruh ini, ya kan, yang selama ini, ya kan. Setelah mempelajari modul ini, saya Anda mulai luar biasa agak berubah. Oke Bapak Ibu, ada sedikit dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol saat ini. Dari sebagai among atau posisi manajer, banyak-banyak namong atau orang sekarang, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Terima kasih, semoga sesi belajar hari ini berbagi dengan Bapak Ibu SD 05 menjadi bermanfaat Ibu, ya kan? Sehingga sekolah kita bisa mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar. Saya ucapkan terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Fauzi. Semoga materi yang disampaikan itu dapat memberikan manfaat bagi orang ramai, dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa kita kasih aplaus lagi kepada Pak Fauzi. Baik,